Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Indrayani. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Blora, sekaligus sebagai mahasiswi PBG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal dengan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nomor peserta saya 2019005467072. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Blora. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh Mas Matra. Duduk siap. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini sudah membersihkan kelas? Sudah dirapikan ya tempat duduknya? Untuk buku paket, buku tulis, dan perlengkapan sudah ada semua? Itu kalian menunjukkan kalian sudah siap pembelajaran di pagi hari ini. Saya ingin mengecek kesiapan kalian dalam belajaran. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Negeri 1 Blora Bisa sukses, pasti hebat. Siapa kita? Siswa SMK 1 Blora luar biasa. Tepuk tangan untuk diri kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk kehadirannya silahkan kalian buka Moodle e-learning di SMK. Di situ kehadirannya sudah ada. Silahkan kalian melakukan absensi. Jadi setelah saya cek kelas 10 DKV 1 jumlahnya 35 ya. Hadir semua, alhamdulillah. Untuk hari ini materi kita itu masih sama ya dengan materi yang kemarin, yaitu kemarin tentang apa? Negosiasi. Tentang teks negosiasi. Negosiasi sendiri itu apa? Pengertiannya dari negosiasi? Teks Proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak dan berunding untuk mencapai suatu kesepakatan. Ya, benar sekali. Jadi teks negosiasi itu adalah proses tawar-menawar. Tentu saja kalau kita ingin membuat teks itu kan harus sesuai strukturnya ya. Struktur teks negosiasi yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Dan ketiga? Keempat? Dan yang kelima? Nggak ada, berarti fokus semuanya, luar biasa. Jadi 10 DKV 1 ini semuanya pintar ya, tepuk tangan untuk diri kalian. Setelah kalian mengetahui pengertian dan strukturnya, kalian kan juga harus tahu unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan dari negosiasi itu apa? Yang pertama pronomina atau kata ganti. Ya. Yang kedua kalimat langsung. Yang Ya. ketiga kalimat interrogatif dan deklaratif. Yang keempat kalimat persuasif dan yang kelima tuturan pasangan. Ya, jadi yang disampaikan oleh Mbak Disa benar ya, tepuk tangan untuk Mbak Disa. Untuk materi kali ini kita masih bahas tentang teks negosiasi ya. Hanya saja kalau kemarin kita kan menganalisisnya, menganalisis struktur negosiasi dan kaidahnya. Tapi kalau hari ini kita akan latihan membuat teks negosiasi. Saya mau tanya pada kalian, kalian pasti sudah pernah kan bernegosiasi? Pernah. Negosiasi apa yang sudah pernah kalian lakukan? Ayo, siapa yang menjawab? Negosiasi apa? Di HP. Ya, Mbak Disa beli HP. Terus apa lagi? Beli baju, beli sepatu ya. Jadi yang teman kalian ucapkan tadi itu benar ya. Dalam negosiasi itu sebenarnya sudah kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Terus dalam bernegosiasi itu kan ada langkah-langkahnya.
menurut kalian langkah negosiasi itu seperti apa sih? Ya, Mbak Medinar? Dengan cara mencari barang yang diinginkan, lalu melakukan proses tawar-menawar. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Dinar. Benar ya. Terus ada pendapat lain mungkin langkah dalam bernegosiasi ya, Mas Fat? Adanya proses tawar-menawar lalu diakhiri dengan kesepakatan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Fat. Jadi yang disampaikan oleh teman kamu semuanya benar ya. Inti dari negosiasi itu kan ada prosesnya. Hanya saja nanti kan tentu saja ketika dalam bernegosiasi itu kan ada langkah-langkahnya ya. Langkahnya tidak hanya satu langkah, tapi ada beberapa langkah yang harus kalian laksanakan. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan menulis teks negosiasi yaitu kalian mampu menulis teks negosiasi dengan struktur dan kaidahnya secara benar. Lalu setelah kalian menulisnya, tujuan kedua yaitu mendemonstrasikan. Jadi nanti kalian setelah membuat teks, kalian mendemonstrasikan hasil teks negosiasi kalian dengan cara bermain peran. Jadi sesuai dengan peran yang ada di teks yang sudah kalian buat. Itu ya. Untuk proses penilaiannya nanti dalam pembelajaran, nanti saya akan beri lembar LKPD. Terus nanti kalian membuat teks, proses penilaiannya nanti secara kelompok dan individu, nanti di tahapan selanjutnya. Untuk mengetahui pemahaman kalian, jadi agar kalian paham langkah negosiasi itu apa saja, silahkan kalian buka HP kalian, soalnya sudah saya kirim ke grup kelas. Ya, di situ ada soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silahkan kalian mengerjakan pretest yang sudah saya kirim linknya di grup kelas kalian. Setelah saya lihat hasil pretest kalian, ada yang mendapatkan nilai tertinggi. Beberapa anak ya, tapi rata-rata masih di bawah KKM, di bawah 70. Berarti ini untuk menunjukkan bahwa kalian harus lebih belajar lagi ya. Nilai tertinggi diraih oleh Mbak Disa. Wah, Mbak Disa masih memimpin nilai tertinggi. Tepuk tangan untuk Mbak Disa. Perhatikan ke depan. Ini ada gambar ya. Kira-kira gambar ini apa? Gambar tentang apa? Jual beli gambarnya gambar tentang apa? Jual beli ikan asin. Terus gambar yang kedua. Ini gambar tentang jual beli buah-buahan ya. Kebetulan buah yang dibeli buah apa? Jeruk. Ya, buah jeruk. Lanjut ini Jual beli pakaian. membeli baju ya. Sudah pernah melakukan? Dari 3 contoh yang saya tampilkan tadi kan ada membeli ikan, membeli buah-buahan, membeli baju. Sudah pernah kalian lakukan apa belum? Sudah ya. Tujuan negosiasi yang pertama ada mencapai kesepakatan bersama. Berarti dalam bernegosiasi tentu saja kalian ingin mendapatkan suatu barang. Barangnya seperti apa? Misalnya kamu ingin membeli baju seperti yang ada di gambar tadi ya. Baju yang awalnya seharga 100.000, sedangkan kamu punya uang hanya 50.000, otomatis kan kamu menawarnya ya. Menawarnya agar baju itu bisa dapat 50, itu caranya gimana? Sehingga harga terakhir yang disepakati bersama itu yang namanya kesepakatan. Terus tujuan yang kedua yaitu mengurangi konflik dan perbedaan. Konflik yang bagaimana dalam negosiasi? Berarti dalam negosiasi konfliknya itu dinamakan prosesnya ya, proses tawar-menawar. Terus tujuan yang ketiga yaitu saling menguntungkan berbagai pihak. Jadi kalau yang namanya negosiasi tidak mungkin hanya salah satu saja yang untung, harus kedua-duanya ya. Penjual untung karena mendapatkan keuntungan sekian rupiah.
Pembeli juga untung karena harganya turun ya, sesuai dengan keinginannya. Itu yang namanya saling menguntungkan. Dari tujuan ini bisa dipahami ya. Ini adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam bernegosiasi. Faktor yang pertama apa? Bersedia, kompromi, menerima ya, keinginan pihak lain. Jadi dalam bernegosiasi itu harus bersedia, berkompromi. Maksudnya berkompromi itu adalah saling berkomunikasi. Misalnya nanti kamu setelah lulus dari SMK, kamu bekerja di sebuah perusahaan. Kebetulan kamu sebagai sekretarisnya. Sekretaris ini yang melobi ke perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, berarti kan kamu harus pandai berkomunikasi. Agar apa? Agar nanti mendapatkan klien yang baru dan itu bisa menguntungkan ke perusahaan kamu. Terus faktor yang kedua, berarti apa ini? Semua pihak tidak dirugikan ya, berarti tidak boleh ada yang dirugikan. Harus ada saling kerjasama. Terus faktor yang ketiga yaitu alasan disampaikan secara logis, jelas, tepat, dan sesuai dengan fakta. Misalnya besok kamu itu menjadi seorang penjual, kamu mempromosikan barang kamu, itu juga harus sesuai faktanya. Terus faktor selanjutnya yaitu hasil kesepakatan itu dilakukan secara langsung. Terus pengajuan disampaikan dengan sopan, santun, dan baik. Berarti kalau kamu melakukan negosiasi, jangan lupa ya bahasanya. Bahasa yang dipakai itu yang sopan. Sopannya bagaimana? Jangan menghina barang dari penjual. Terus faktor selanjutnya, berarti kedua belah pihak itu tidak boleh saling memaksa. Ini yang sering terjadi itu ketika kalian beli misalnya di pasar ya. Kalian tidak ingin beli tapi kalau dipaksa, ayo mbak beli ini murah beli. Sampai tangannya dipegang seperti itu kan memaksa. Kalau ada kata paksaan pasti kan kalian tidak nyaman ya. Terus faktor selanjutnya itu mementingkan kepentingan bersama. Jadi kalau seperti ini contoh negosiasi yang tepat itu ya misalnya di perusahaan. Tentu saja itu harus saling menguntungkan, jangan hanya salah satu pihak. Jadi saya ulang lagi, ketika nanti kamu membuat teks negosiasi, perhatikan strukturnya, yaitu dari orientasi, pemenuhan, penawaran, dan persetujuan. Ini yang lebih penting, yang utamanya, yaitu ketika kalian nanti menulis teks negosiasi harus memperhatikan langkah-langkah ini ya. Langkah negosiasi yang pertama apa? Menentukan tema atau topik ya. Jadi setelah nanti kamu berdiskusi dengan kelompok kamu, tentukan temanya apa, tema yang ingin kamu buat dalam bernegosiasi. Terus langkah kedua apa? Ya, menentukan pihak yang terlibat. Jadi maksudnya pihak yang terlibat itu kamu menentukan tokohnya nanti siapa saja. Misalnya di situ ada media yang dipakai dalam menulis, kamu ingin membuat namanya ini jadi Parno, Parno si penjual, Sutiem si pembeli, tidak masalah ya, itu kan tergantung si pembuat. Atau ingin kamu membuat nama yang lebih bagus lagi, itu juga boleh. Terus yang ketiga apa? Langkah yang ketiga? Menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Ya. Berarti yang namanya negosiasi pasti itu ada perbedaannya. Perbedaan yang dijadikan nanti dalam proses tawar-menawarnya. Jadi perbedaan itu memang harus ada dalam negosiasi. Kalau tidak ada ya kamu tinggal beli langsung jadi ya. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, itu kan pasti melibatkan berbagai proses untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Terus langkah selanjutnya apa? Menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, berarti setelah adanya proses tawar-menawarnya, itu ada kesepakatan. Kesepakatannya sesuai dengan harga atau tidak. Atau tadi yang harganya kalian menawar yang sangat rendah, oh ternyata mendapatkan harga yang sedang. Itu namanya kesepakatan.
Terus ada lagi langkah selanjutnya yaitu menyusun. Ya, disusun. Jadi setelah kalian menentukan temanya, menentukan siapa yang jadi pelakunya, terus permasalahannya apa, terus disusun. Tentu saja kalau disusun itu memperhatikan strukturnya ya. Bagian orientasi, bagian awal. Awalnya nanti kamu ingin menjabarkan peristiwa itu terjadi di mana, apakah di sekolah, di pasar, dijelaskan deskripsinya. Terus nanti ke tahap selanjutnya yaitu pemenuhan. Berarti pemenuhan itu kan menginginkan bagian yang diinginkan, barang yang diinginkan. Berarti barangnya tentang apa, membutuhkan apa. Kalau kerjasama di perusahaan, misalnya nanti dia itu ingin bernegosiasi tentang apa, apakah ingin membeli produknya atau kerjasama agar saling menguntungkan dalam perusahaan, itu maksudnya pemenuhan. Baru ke tahap selanjutnya di bagian penawaran itu adalah prosesnya, proses agar nanti mendapatkan kesepakatan di bagian akhir yaitu bagian kesepakatannya. Dan yang terakhir yaitu langkah yang terakhir apa? Ya, dikembangkan. Berarti setelah disusun, dikembangkan sesuai strukturnya, lalu direvisi. Direvisi itu maksudnya bagaimana dibaca lagi ya, setiap teks dari awal sampai akhir itu dibaca, apakah itu sudah sesuai strukturnya atau kurang. Berarti kalau kurang harus ditambahkan lagi. Jadi setelah mendapatkan penjelasan dari saya dan paparan yang ada di depan tadi sudah ada gambaran ya, bagaimana cara menyusun teks negosiasi itu. Selanjutnya Selamat pagi Pak, silakan ada yang bisa kami bantu Pak? Selamat pagi Bu, ya terima kasih. Begini Bu, saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang untuk usaha ikan lele saya. Maaf, bisa saya lihat proposalnya? Ini Bu silahkan. Sebenarnya proposal Bapak ini sangat bagus, tidak ada masalah. Hanya kami dari pihak bank tidak bisa memenuhi permintaan dana sebesar 500 juta. Jadi kira-kira pihak bank mampu memberikan berapa ya Bu? Setelah saya hitung, kami hanya menyanggupi sampai 300 juta dengan bunganya 4%. Tidak bisa ditambah lagi Bu. Usaha ini sebenarnya sangat sukses. Pesanan ikan lele ke kami dari seluruh Indonesia. Dana ini rencananya akan kami gunakan untuk menambah kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan ikan lele tersebut. Tunggu dulu ya Pak, saya hitung ulang dulu. Maaf Pak, sepertinya kami hanya sanggup memberikan 350 juta. Wah, apakah tidak bisa dinaikkan lagi Bu? Bagaimana kalau 400 juta? Maaf Pak, hanya segitu yang bisa kami sanggupi. Iya deh Bu, tidak apa-apa. Saya setuju. Baik Pak, silakan Bapak menyiapkan berkas-berkas pengajuan pinjaman, kemudian diserahkan bagian pinjaman di lantai 2 ya Pak. Oh ya Bu, baik. Terima kasih sudah membantu saya. Ya, sama-sama. Semoga sukses usahanya ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. itu tadi contohnya ya. Jadi contoh yang sudah kalian saksikan itu tadi, itu nanti yang akan kalian peragakan setelah kalian nanti membuat teks. Jadi sudah ada gambaran ya. Kalau dalam membuat ada orientasinya dulu bagian awalnya tadi. Terus setelah itu ada pembukaannya, pemenuhannya, proses tawar-menawarnya, lalu diakhiri dengan persetujuan, kesepakatan. Terus nanti ketika kalian dalam mempresentasikan, jangan lupa itu kan percakapan. Jadi kamu harus menyampaikannya seperti orang yang bercakapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kamu sebagai penjual, oh berarti nanti percakapannya orang yang penjual itu bagaimana, yang membeli itu nadanya itu seperti apa. Itu juga nanti termasuk dalam penilaian. Kegiatan selanjutnya yaitu berkelompok ya, berdiskusi. Untuk kelompoknya, untuk mempermudah kalian dalam berdiskusi, langsung saja ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi satu kelompok,
Terus ini juga sama. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5 jadi satu kelompok. Ini sama. Terus ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Satu kelompok. Satu kelompok. Ya. Silahkan kursinya dihadapkan sesuai dengan kelompoknya untuk mempermudah kalian dalam berdiskusi. Jadi nanti kalian akan saya berikan lembar seperti ini. Ini adalah namanya lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada materi kegiatan hari ini, yaitu langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi. Lalu ada perintahnya dan ada media gambarnya. Jadi nanti per kelompok itu harus memilih salah satu gambar yang ada dalam teks ini ya. Yang lainnya tolong perhatikan. Jadi nanti kamu per kelompok ada beberapa gambar, pilih salah satu gambar yang ada di lembar kerja. Setelah kamu pilih, tentukan temanya itu apa. Baru nanti kalian buat sesuai dengan gambar ya. Untuk mempermudah kalian dalam menulis. Semuanya perhatikan ya. Perhatikan lembar kerja kalian. Setelah kalian mendapatkan lembar kerja, silahkan kalian pahami perintahnya. Di situ perintahnya tentang apa? Pertama, langkah pertama kalian menentukan gambarnya dulu. Jadi kelompok 1 tentukan gambarnya apa, diskusi dengan kelompoknya ya. Oh iya, Mbak Hira. Dalam membuat teks negosiasi, apakah penggunaan kalimat persuasi baru saja? Ya, ini teman kalian bertanya ya, pertanyaannya bagus sekali yang berkaitan dengan teks negosiasi. Apakah dalam teks negosiasi itu harus menggunakan kalimat persuasif ya? Dalam negosiasi itu kalimat persuasif, kalian kan harus tahu arti dari persuasif itu sendiri ya. Persuasif itu kan memberikan ajakan ya, mempengaruhi kepada si pembeli. Otomatis dalam teks negosiasi itu harus ada. Agar apa? Agar teks itu lebih mempermudah dalam bernegosiasi. Seperti itu ya Mbak Ira? Ya. Sudah ditentukan tadi ya? Ya. Ini sudah sampai apa? Sudah sampai bagian apa? Berarti tinggal itu ya menandai nanti ketika presentasi siapa yang jadi tokohnya ya. Sepertinya sudah semua ya? Jadi sudah siap untuk presentasi ya? Oke. Dimulai dari kelompok 1, nggak apa-apa ya, secara urut saja. Kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil teks negosiasinya. Satu kelompok semuanya maju ke depan di sini ya, garis. Terus sampaikan hasil dari negosiasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul negosiasi membeli buah mangga. Bu Sutini bersama anaknya ingin membeli buah mangga yang ada di pasar dekat rumahnya. Kebetulan mangga belum waktunya musim berbuah, jadi untuk mendapatkannya agak sulit. Dijual buah segar baru petik asing dari Korea Selatan. Boleh dicoba. Yang manis buah mangganya. Emangnya dari mana Mbak? Kok masih segar? Dari Korea Selatan Bu. Jamin rasanya sangat manis. Ini buah kualitas baik karena baru petik pertama kali.
terdapat kalimat persuasif pada teks negosiasi yang Anda buat. Bagaimana ciri dari kalimat persuasif dalam teks negosiasi? Kalimat persuasif pada teks ini terdapat pada kalimat tunggal dari Korea Selatan dari rasanya sangat manis. Ini buah kualitas baik karena baru pertama kali. Ciri-cirinya kalimat persuasif bersifat ajakan seperti membujuk atau mempengaruhi pembeli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Luar biasa presentasinya. Ini kelompok 3 silahkan presentasi. Harus lebih bagus lagi dari kelompok 1 dan 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan negosiasi dengan judul negosiasi juga. Berikut cara melakukan negosiasi. Selamat pagi Ibu, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengajukan rencana kamu untuk usaha. Apakah bisa? Bisa, Bu. Di bank kami ada 2 jenis peminjaman uang. Dua-duanya sama-sama bagus. Iya, jadi sama-sama bagus. Kalau yang A, uang yang dapat dipinjam sebesar 5 juta. Dengan yang B, uang yang dipinjam sebesar 10 juta. Kalau yang A, syarat-syarat yang dibutuhkan apa saja? Hanya BPKB kendaraan bermotor saja, dan bunganya sebesar 2,5%. Untuk jaminannya, apakah bisa selain BPKB kendaraan bermotor? Belum bisa, Bu. Batas cicilannya berapa bulan? Untuk batas cicilannya selama 5 bulan. Terima kasih atas informasinya, Mbak. Mungkin lain waktu saya lebih bisa meminjam uang. Apakah Ibu sudah benar-benar yakin? Saya sudah yakin, Mbak. Terima kasih atas kehadirannya, Bu. Sampai jumpa kembali. Baik, Mbak. Sekali lagi saya terima kasih. Itulah tadi presentasi negosiasi dari kelompok beberapa Ya, silakan. Apa kendala ada dalam menyusun teks negosiasi? Kendala kelompok kami dalam menyusun teks negosiasi adalah menentukan tema yang akan dibuat, lalu menyusun teks negosiasi yang harus sesuai unsur kebahasaan teks, dan menyusun kata-kata agar menjadi teks yang benar. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebih yang mohon maaf. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kalian melakukan kegiatan menulis teks negosiasi, jadi tadi kalian menulis teks itu yang disertai dengan adanya gambar ya. Jadi gambar itu untuk apa? Mempermudah kalian dalam menulis. Mudah tidak tadi dalam menulisnya? Lebih mudah ya. Selanjutnya, silahkan kalian membuka HP kalian. Di situ saya sudah kirimkan soal post-test untuk kalian. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Sudah diakhiri semua ya. Setelah saya lihat hasil post test kalian, nih, ada peningkatan ya. Tadi yang dapat 70, sekarang dapat 90, bahkan banyak yang dapat 100. Berarti ini menunjukkan kalau kalian tadi yang awalnya belum terlalu bisa, sekarang sudah bisa melakukan tahap-tahap dalam membuat negosiasi. Jadi kesimpulan materi kita tentang menulis teks negosiasi. Tadi kan dalam menulis teks negosiasi
harus memperhatikan apa? Struktur dan kaidah. Selain itu, hal-hal yang harus kalian perhatikan juga dalam menulis ya. Setelah kalian mengetahui, oh ternyata dalam menyusun harus ada struktur dan kaidah, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun. Tadi hal-hal dalam menyusun negosiasi itu ada berapa hal atau langkah-langkah? Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Ketiga? Menentukan kepentingan kedua belah pihak. Keempat? Setelah kalian melaksanakan kegiatan menulis teks negosiasi, jadi apa yang kalian dapat dalam menulis negosiasi itu? Apa? Menentukan tema lalu Ya, jadi menentukannya, terus dibuat teks. Terus kegiatan menulis negosiasi hari ini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Mudah atau sulit dalam menulis teks negosiasi? Jadi semuanya paham cara menulis teks negosiasi yang perhatikan struktur dan kaidah, lalu menggunakan langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi. Terus untuk evaluasinya hari ini, tadi sudah saya nilai ya, dari kalian melakukan retest dan post-test, dari kalian berdiskusi, terus tugas individu kalian tadi. Untuk hasilnya sudah saya kirimkan di grup kelas kalian. Jadi bisa kalian amati, oh ternyata saya tugas kelompok, tugas individunya dapat berapa. Bagi siswa yang nilainya masih di bawah KKM, di bawah 70, berarti kalian melakukan remedial. Sedangkan yang sudah di atas 70, kalian melakukan pengayaan. Terus untuk selanjutnya yaitu penugasan buat kalian. Ini untuk minggu depannya, tugas yang masih berkaitan dengan negosiasi. Nanti kalian masih berkelompok ya, bisa kelompok ini atau ingin buat kelompok baru. Setelah itu nanti dari kelompok itu kalian melakukan negosiasi secara langsung di lokasinya ya. Misalnya kamu ingin membeli buah, oh berarti kamu cari lokasi yang jualan buah. Kamu ingin membeli baju, berarti silahkan di pasar atau di mall ya. Setelah itu didokumentasikan ya tugas itu, terus diunggah ke media sosial kalian. Linknya nanti dikirim di grup kelas kalian. Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih. Hari ini proses pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Kalian sudah mengikutinya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga minggu depan kalian lebih bagus lagi dari ini ya, lebih tertib lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah yang utama agar kalian bisa melaksanakan proses pembelajaran dari pagi sampai sore dalam keadaan sehat. Silahkan dikemas-kemas bukunya, kalian ganti di jam berikutnya ya. Salah satu ada yang memimpin berdoa. Mas Matra dipimpin lagi berdoa ya. Duduk siap. Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi ya. Silahkan kalian ke pelajaran berikutnya. Semoga kalian lebih baik lagi dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.